Tapi peristiwa ini memang diceritakan oleh Yohanes. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Yohanes lihat bagaimana peristiwa Yesus pertama kali membuat mujizatnya yang pertama. Nah, perlu kita mengerti bahwa sebuah pesta, ya, pada zaman Yesus ketika dibuat, pada zaman itu memang bisa memakan waktu kurang lebih selama 7 hari. Jadi memang zaman dahulu itu, di zaman Yesus, pestanya itu berhari-hari. Nggak seperti kita sekarang ya. 1 hari, makanya pengantin raja 1 hari, raja dan ratu dalam sehari. Tapi waktu zamannya Yesus, raja dan ratu itu bukan sehari, tapi selama 7 hari. Nah, jadi perjamuan yang dipersiapkan itu banyak tamu yang hadir. Ya, lalu anggur itu memang itu sebagai lambang sukacita. Jadi tiap ada pesta, anggur itu disediakan. Dan bisa dipastikan anggur yang dimaksud ini adalah anggur fermentasi, bukan anggur yang memabukkan dalam tanda kutip ya. Jadi anggur ini merupakan lambang sukacita. Dan anggur ini merupakan unsur yang sangat-sangat penting dalam sebuah pesta. Nah, anggur yang dalam jumlah yang banyak itu harus memenuhi setiap undangan yang hadir. Dan pasti memuaskan undangan yang hadir. Nah, kehabisan anggur ini adalah merupakan satu hal yang memalukan bagi sang pemilik pesta. Dan memang nggak akan terlupakan dalam seumur hidup. Coba pergi ke orang pernikahan aja. Kalau kurang aja makanannya itu akan diingat seumur hidup. Nah, jadi kenapa sampai habis? Mungkin bisa saja banyaknya jumlah tamu yang hadir di pesta di Kana ini membuat anggur ini habis. Perhatikan, Ibu Yesus ini melihat situasi yang sangat kritis. Jadi dia melihat ada sesuatu situasi yang sangat kritis, lalu Ibu Yesus ini atau Maria meminta tolong kepada Yesus untuk mengatasi situasi yang amat genting ini. Walaupun ketika kita lihat di ayat yang keempat, kita mungkin sulit memahami apa jawaban Yesus ketika Maria Ibu Yesus meminta tolong kepada Yesus. Tapi perhatikan, Ibu Yesus ini mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan Ibu Yesus juga atau Maria meminta petugas pelayan di situ untuk apa Yesus bilang ikut. Ada pelajaran yang menarik di sini. Ada 3 poin yang saya mau angkat. Yang pertama, kalau kita melihat ayat ini, pasal ini, Yesus membuat mujizat itu sesuai dengan waktunya. Dalam kata ini nggak ada kata mujizat, itu tanda ya. Tapi kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah miracles. Tanda itu miracles. Poin yang pertama adalah Yesus membuat mujizat tepat pada waktunya. Kenapa? Saya mau katakan, kadang-kadang sering kita meminta Tuhan supaya segera menjawab doa-doa kita. Perhatikan ya, kadang-kadang ada sesuatu yang urgent, kita memang berdoa bertelut, memohon sungguh-sungguh, meminta kalau bisa instan, secepat kilat. Tapi ketika kita melihat dalam kisah ini, kita pelajari bahwa Tuhan bekerja dalam waktunya yang terbaik. Bukan menurut keinginan kita, tetapi menurut waktunya Tuhan. Makanya katanya Yesus kepada wanita, sebenarnya kalau kata asli itu wanita, bukan ibu, tapi ini adalah menunjukkan sesuatu sikap yang terhormat. Yesus kepada ibunya, ibu, wanita. Kenapa engkau minta? Waktuku belum tiba. Perhatikan ayat ini ya. Tapi Yesus sebenarnya melakukan waktunya sudah tiba, tetapi ini dia, waktu yang terbaik. Bukan menurut keinginan manusia, bukan menurut keinginan ibunya. Tapi ada waktu yang terbaik menurut Tuhan. Saudara, berapa sering kita berdoa menuntut Tuhan kalau bisa, Tuhan jawab sekarang. Makanya sering kalau kita berdoa, sering kita katakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami.
Kita sering bilang begitu. Tapi kadang-kadang kita menuntut Tuhan kalau bisa sekarang. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan apa kata pemilik pesta? Biasanya itu yang terakhir itu yang jelek-jelek, yang sisa-sisa. Karena yang di awal-awal selalu yang bagus-bagus. Tapi ini katanya dari awal sampai akhir minumannya the best, yang terbaik. Jadi memang marilah kita ikut apa waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, bukan menurut keinginan kita. Poin yang kedua adalah tidak kecewa. Maria ibu Yesus ketika mendengar jawaban Yesus, dia tidak kecewa. Tidak. Kalau kita lihat kalimat ini seolah-olah kasar ya. Tapi ibunya Yesus, Maria, tidak kecewa. Dia percaya dengan Tuhan sepenuhnya. Malah dia bilang, pelayan, apa yang Yesus bilang ikuti. Ini jawaban ibu Maria, ibu Yesus. Jadi kadang-kadang sering kita kecewa Bapak Ibu ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita kecewa. Tapi pelajaran pagi ini, Ibu Yesus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun seolah-olah jawaban Tuhan itu kadang-kadang, Tuhan kok seperti ini, kok Tuhan seperti itu. Tapi Ibu Maria tidak kecewa. Dia sabar terhadap apa yang Tuhan mau buat. Dia yakin sepenuhnya akan apa yang Tuhan buat. Saudara, yakinlah apa yang kita doakan, dialah Tuhan yang bertindak. Sesuai dengan waktunya Tuhan tentunya. Percaya sepenuhnya, sama seperti Maria ibu Yesus. Percaya sepenuhnya pada Yesus. Dia nggak kecewa. Dan yang ketiga, poin yang saya mau angkat dari pasal ini, dari perikop ini, fokus pada pribadi Yesus, bukan kepada masalah. Nah, ini dia. Ibu Maria fokus kepada Yesus, bukan kepada masalah. Udah tahu, 7 hari pesta loh. Kehabisan anggurnya hal yang memalukan. Dan kalau ini sempat terjadi, kehabisan dan orang langsung ngomong-ngomong, jadi masalah nih buat keluarga ini, masih keluarga ibunya Yesus. Dan tentunya masalah kepada Yesus juga. Tapi perhatikan, Maria atau ibu Yesus, dia bukan fokus kepada masalah, tetapi Maria ibu Yesus, dia lari kepada Tuhan. Dia lari kepada Yesus. Dia lari meminta pertolongan kepada Tuhan. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa Maria larinya kepada Yesus? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak kepada bapaknya? Memang Yusuf nggak disebutkan di sini. Hanya fokus kepada Maria. Tapi perhatikan, Maria datang kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Maria fokus pada sosok Yesus. Begitupun dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah, datang sering silih berdiri, mari kita jangan fokus kepada masalah. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sering begini. Ya, sering orang bilang begini, ketika kita datang masalah, jangan katakan, Tuhan, saya punya masalah ini. Tapi diganti katanya, masalah, saya punya Tuhan yang besar. Jadi mari kita ganti fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada problem. Nah, inilah poin dalam perikop ini yang mau saya sampaikan. Lalu kita masuk kepada perikop selanjutnya. Ini hanya satu ayat. Ini menginformasikan bahwa Yesus dan keluarganya dan juga murid-muridnya tiba di Kapernaum. Lalu masuk ke perikop bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Dan yang menarik dalam perikop ini dicatat di dalam Injil sinoptik, baik dari kitab Matius, dalam kitab Markus, dan juga Lukas. Nah, baik ketiga Injil ini, Injil sinoptik ini, mereka menekankan ada poin-poinnya, baik apa yang diceritakan oleh kitab Matius, kitab Markus, dan juga kitab Lukas. Nah, saya tertarik sebenarnya dalam kitab Markus. Markus lebih detail. Karena sebelum peristiwa Yesus membersihkan bait suci, ada satu peristiwa bagaimana Yesus mengutuk pohon ara.
Ya, sebelum Yesus membersihkan bait suci, sebelum itu ada peristiwa bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa? Karena pada saat Yesus melihat pohon ara ini berdaun, Yesus berharap ada buahnya. Tapi ketika dia lihat nggak ada buahnya, dia kecewa. Dia kutuk ini apa? Pohon ara. Nah, hal yang sama juga ketika Yesus masuk ke dalam bait suci, bait Allah, tentunya Yesus mengharapkan dia akan bertemu dengan orang-orang yang hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Tetapi realitasnya pun berbeda. Bahkan mengejutkan Yesus. Kenapa? Sebagaimana orang menganggap bahwa bait suci itu adalah tempat untuk melakukan hal-hal yang suci. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat pemandangan yang sangat mengerikan bagi Yesus ya dalam tanda kutip. Kenapa? Para rohaniawan yang harusnya melayani di bait suci Allah itu, Yesus melihat telah kehilangan dalam tanda kutip kepekaannya, sehingga para rohaniawan ini tidak memiliki rasa hormat terhadap Allah yang Maha Kudus yang disembah oleh umat-umatnya itu di dalam baitnya. Bahkan Yesus melihat orang-orang di sana tidak gentar terhadap kehadiran Tuhan di bait suci. Bait suci itu harusnya tempat menjadi orang Israel berdoa, orang Israel itu beribadah, mendengarkan Taurat Tuhan, dan meminta pengajaran dari imam-imam dalam tanda kutip atau rohaniawan, justru dibiarkan menjadi area komersil di mana rentan sekali, bahkan banyak terjadi namanya penipuan-penipuan dan juga kecurangan-kecurangan. Dengan kata lain, para rohaniawan-rohaniawan ini membiarkan bait suci itu dinajiskan. Padahal tugas mereka adalah untuk memelihara kekudusan. Bait suci itu harusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, malah dijadikan, ini dia, Yesus bilang sarang penyamun. Kan ini mengerikan ini. Harusnya bait tempat Allah kita bertemu, tapi menjadi sarang penyamun. Maka bisa kita pahami mengapa Yesus menjadi marah, bahkan dia menjungkir balikan meja, penukar uang, dan bangku-bangku, bahkan sarang-sarang burung merpati itu dihancurkan oleh dia. Bahkan dengan tegas ia melarang untuk orang itu menginjak-injak kekudusan bait suci ini kalau dalam kitab Markus. Tapi perhatikan, orang bebal tidak akan pernah mengerti akan teguran-teguran. Bahkan Yesus menantang mereka. Kalau dalam kitab Markus, mereka sangat marah sama Yesus. Bahkan mereka mau berencana untuk membunuh Yesus. Yesus tahu, Yesus melihat. Yesus tahu dan Yesus melihat. Bahkan di perikop terakhir ini, Yesus bilang Yesus nggak mau membuat tanda atau mujizat. Karena Yesus tahu dalam hati mereka. Isi hati mereka itu apa, Yesus tahu. Makanya Yesus nggak mau buat. Tapi Yesus tantang mereka. Dalam perikop ini Yesus katakan apa? Yesus menantang untuk mereka merombak bait Allah dalam waktu apa? Merombaknya kembali, dan Yesus akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Orang-orang kan bingung, ini kan bukan letter luck sebenarnya. Yang Yesus maksudkan adalah bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Sebenarnya secara simbolis Yesus itu sendiri telah memproklamirkan kedatangannya akan membawa pembaharuan dalam kehidupan yang sangat mendasar tadi. Apa? Kehidupan yang sangat mendasar itu adalah hubungan kepada Allah dalam ibadah dan juga doa. Ibadah dan doa itu sebenarnya di bait suci itu sendiri. Ini Yesus ingin rubah. Yesus dobrak. Yesus adalah bait Allah yang sempurna, terutama saat kehadiran Tuhan nyata lewat apa? Hubungan kita dengan Tuhan yang benar. Itu tadi, yang benar.
Nah, Bapak Ibu, ini menjadi teguran bagi kita juga sebenarnya. Bagi saya juga, teguran bagi saya juga. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan nggak lihat di luarnya. Pernah nggak kita merasa bahwa saya udah benar-benar saleh ini, atau merasa diri saleh? Bukankah seperti itu para pemimpin-pemimpin agama? Mereka rasa bahwa hidup mereka, kehidupan beragama mereka sudah benar dalam tanda kutip, merasa diri mereka benar. Tapi bila mana Tuhan melihat ke dalam hati mereka, ada istilah Yesus. Mereka katanya bagai kuburan. Di luarnya manis, di luarnya indah, tapi di dalamnya busuk. Bapak Ibu, ini teguran yang sangat keras. Biarlah ibadah kita bukan hanya di luarnya kelihatannya bagus, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu harus indah. Karena Yesus melihat hati. Yesus tidak melihat rupa, tapi Yesus melihat. Bapak Ibu, penting bagi kita pagi ini. Ada poin-poin penting yang mau saya sampaikan. Bahwa dalam kehidupan kita, saya ulangi tadi, bahwa mari kita percaya waktunya Tuhan. Mari kita percaya waktunya Tuhan. Lalu yang kedua, jangan pernah kecewa. Mari kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Lalu mari kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan lewat ibadah kita, lewat doa yang sungguh-sungguh, bukan dari luar, tapi kesungguh-sungguhan hati kita itu yang dilihat. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan.